Pernah nggak sih kamu merasa ada orang yang manis di depanmu, tapi ternyata menusuk dari belakang? Orang-orang seperti ini licik, dan kalau kita nggak hati-hati, mereka bisa bikin hidup kita hancur pelan-pelan. Pernah nggak kamu ketemu orang yang rasanya terlalu baik untuk jadi nyata? Dari cara mereka menyapa, caranya tersenyum, bahkan bagaimana mereka membuatmu merasa diperhatikan. Kamu jadi percaya bahwa orang ini benar-benar tulus peduli. Padahal, itu cuma lapisan luar. Hati mereka nggak sama dengan apa yang terlihat. Seperti permen berlapis gula manis di awal, tapi kalau sudah lama dikunyah, terasa pahit. Awalnya mereka akan hadir di saat-saat kecil yang berarti. Misalnya, ketika kamu sedang capek, mereka tiba-tiba muncul dengan kata-kata manis. Kamu nggak apa-apa kan? Aku ada kok buatmu. Kata-kata itu seperti obat, bikin hati lega. Kamu merasa, wah, ternyata ada yang peduli sama aku. Tapi diam-diam, mereka sedang menyimpan semua ceritamu. Menandai titik-titik di mana kamu rapuh. Bukannya ikut menjaga, justru untuk dipakai suatu saat nanti. Semakin lama, topeng mereka makin tebal. Mereka akan membuatmu bergantung. Setiap kali ada masalah, kamu cari mereka dulu. Setiap kali sedih, kamu cerita ke mereka dulu. Dan kamu nggak sadar, sebenarnya kamu sedang masuk ke perangkap. Karena semakin banyak kamu cerita, semakin jelas kelemahanmu di mata mereka. Sementara mereka tetap berpura-pura manis, seolah nggak punya maksud apa. Hingga suatu saat, kamu akan sadar. Senyum mereka yang ramah itu ternyata menyimpan luka di baliknya. Kata-kata manis yang dulu bikin nyaman, berubah jadi pisau yang menusuk hati. Kamu teringat semua momen yang pernah terjadi, dan tiba-tiba rasanya seperti disadarkan, selama ini aku ditipu. Selama ini aku yang terlalu percaya. Rasa sakitnya lebih dalam, karena kamu dikhianati bukan oleh musuh, tapi oleh orang yang kamu kira teman. Ada satu hal yang bikin orang licik makin berbahaya. Mereka pandai sekali jadi provokator. Mereka tidak menyerang secara langsung, tapi menyusupkan kata-kata kecil yang bisa bikin retak hubungan. Misalnya, saat kamu akrab dengan seorang sahabat, tiba-tiba dia datang dengan kalimat sederhana. Kamu nggak tahu ya? Dia sebenarnya ngomongin kamu di belakang loh. Kata-kata itu kecil, tapi efeknya bisa besar. Hati mulai goyah, rasa percaya mulai runtuh. Yang licik ini nggak pernah terang-terangan. Mereka seperti meniupkan api ke tumpukan jerami sekali tiup, percikan kecil bisa jadi kebakaran besar. Mereka tahu betul titik lemah hubungan manusia, kepercayaan. Begitu kepercayaan itu rusak, hubungan yang sudah bertahun-tahun dibangun bisa hancur hanya dalam hitungan hari. Ironisnya, mereka tidak terlihat sebagai penyebab. Mereka tetap tersenyum, pura-pura tidak tahu apa-apa. Dan yang lebih licik lagi, mereka pandai memainkan posisi. Di depanmu, mereka terlihat membela, seolah jadi pihak yang netral. Tapi di belakangmu, mereka membakar semangat orang lain untuk membencimu. Akhirnya, tanpa sadar, kamu dijauhkan dari orang-orang yang tadinya dekat, bahkan dari keluarga sekalipun. Sakitnya bukan main, karena kamu merasa ditinggalkan tanpa tahu apa salahmu. Pernahkah kamu merasakan momen seperti itu? Hubungan yang awalnya hangat, penuh tawa, tiba-tiba dingin. Percakapan jadi canggung, jarak semakin jauh. Kamu mulai bertanya-tanya, apa aku salah? Apa aku yang berubah? Padahal sebenarnya ada orang licik yang sengaja menanam racun di antara kalian. Itulah cara mereka memecah belah dengan halus, hingga kamu sendiri yang akhirnya merasa sendirian. Dan begitulah, orang licik tidak perlu banyak bicara. Mereka cukup menaruh setetes racun di tengah hubunganmu, lalu membiarkan racun itu menyebar. Perlahan, ikatanmu dengan orang-orang terdekat melemah. Yang tersisa hanyalah retakan, rasa curiga, dan hampa di hati. Sementara mereka tersenyum puas melihatmu kehilangan satu demi satu orang yang kamu cintai. Orang licik punya keahlian yang gak semua orang sadari. Mereka jago sekali menggali kelemahan.
Awalnya mereka tampak seperti pendengar yang baik. Kamu curhat panjang lebar, mereka mengangguk, tersenyum, dan sesekali menepuk bahumu. Rasanya menenangkan, seperti akhirnya ada orang yang bisa dipercaya. Tapi sesungguhnya, semua kata-kata yang keluar dari mulutmu sedang direkam dalam ingatan mereka, bukan untuk dijaga, melainkan untuk dimanfaatkan. Mereka seperti detektif yang sedang mencari celah. Kalau kamu bilang kamu takut gagal, mereka catat. Kalau kamu bilang kamu kurang percaya diri, mereka simpan. Bahkan ketika kamu cerita tentang masalah keluarga atau keuangan, itu semua jadi amunisi buat mereka. Liciknya, mereka tidak buru-buru menggunakannya. Mereka sabar menunggu waktu yang tepat. Saat kamu benar-benar lengah, barulah kelemahan itu ditembakkan untuk menjatuhkanmu. Semakin kamu terbuka, semakin mereka tahu siapa dirimu. Dan tanpa sadar, kamu sedang menyerahkan kunci yang bisa membuka semua pintu kelemahanmu. Ibarat rumah, kamu sedang memberikan duplikat kunci kepada seseorang yang diam-diam berniat merampokmu. Bedanya, ini bukan rumah, melainkan hatimu sendiri yang mereka incar. Pernah nggak kamu merasa setelah lama berteman dengan seseorang, tiba-tiba kelemahanmu dipermalukan di depan orang lain? Hal-hal yang dulu kamu ceritakan dengan tulus, kini dijadikan bahan ejekan, sindiran, bahkan ancaman. Itulah salah satu ciri orang licik. Mereka tidak pernah benar-benar ada untukmu. Mereka ada hanya untuk mencari celah. Dan saat celah itu ditemukan, mereka tidak segan-segan menikam jantungmu. Itu sebabnya berhati-hatilah dengan siapa kamu membuka hati. Karena tidak semua telinga yang mau mendengar benar-benar tulus memahami. Kadang, telinga itu hanyalah pintu masuk bagi niat licik. Dan ketika waktunya tiba, kelemahanmu yang dulu kamu percaya aman, berubah jadi senjata paling tajam untuk menjatuhkanmu. Orang licik selalu pandai berhitung. Setiap langkahnya bukan tentang ketulusan, tapi tentang untung dan rugi. Mereka tidak akan bergerak kalau tidak ada yang bisa diambil. Bahkan dalam hal sekecil apapun, mereka selalu melimbang. Apa yang aku dapat kalau aku lakukan ini? Masalahnya, keuntungan yang mereka cari hampir selalu berarti kerugian buat kita. Awalnya, mungkin kita nggak sadar. Kita merasa membantu dengan ikhlas. Misalnya, kita pinjemin barang, uang, atau waktu. Kita mikirnya, ya udahlah, dia kan teman. Tapi belakangan, kita baru sadar, ternyata dia nggak pernah benar-benar niat membalas budi. Justru semakin hari semakin banyak yang diminta. Semua kebaikan kita jadi bahan untuk dia mengeruk keuntungan. Lebih parah lagi, mereka bisa memanipulasi keadaan. Kalau ada kesempatan, mereka akan memastikan diri mereka di posisi yang paling menguntungkan meskipun harus menjatuhkanmu. Contoh kecilnya, kalau ada keberhasilan bersama, mereka cepat mengklaim, itu semua idenya aku kan? Tapi kalau ada masalah, mereka dengan cepat menyalahkanmu seakan kamu biang dari semua kesalahan. Dan yang bikin sakit, seringkali kita nggak sadar bahwa semua kerugian itu datang sedikit demi sedikit. Seperti ember bocor, airnya tidak langsung habis, tapi menetes perlahan sampai akhirnya kosong. Begitu juga dengan energi, waktu, bahkan uang kita, lama-lama terkuras untuk memenuhi keuntungan mereka. Kita baru sadar setelah semuanya terasa terlambat. Kalau dibiarkan, hidup kita bisa habis hanya untuk menguntungkan mereka. Dan ironisnya, mereka tidak akan pernah merasa puas. Karena sifat orang licik memang begitu. Selalu mencari cara agar dirinya diuntungkan meski harus mengorbankan orang lain. Itulah kenapa penting sekali untuk belajar berkata tidak. Karena kalau tidak, kita akan terus jadi korban, sementara mereka makin kuat berdiri di atas kerugian kita. Inilah puncak dari semua kelicikan, pengkhianatan. Setelah semua kebaikan yang kita berikan, semua waktu dan tenaga yang kita curahkan, ternyata dibalas dengan tikaman dari belakang. Rasanya perih, karena kita tidak mengira orang yang kita percaya justru jadi orang pertama yang menusuk hati.
Kalau sakit fisik bisa diobati, tapi luka karena dikhianati, itu meninggalkan bekas yang sulit hilang. Yang paling menyakitkan, mereka mengkhianati kita bukan hanya sekali. Ada orang licik yang seolah tidak pernah kenyang. Setelah berhasil sekali, mereka mencoba lagi dengan cara lain. Dan anehnya, seringkali kita memaafkan karena berharap mereka akan berubah. Padahal, setiap kali dimaafkan, mereka semakin berani. Seakan-akan hati baik kita adalah tiket bebas untuk melukai sesuka hati. Pernahkah kamu merasa seluruh dunia berbalik menentangmu, padahal kamu yakin tidak melakukan kesalahan besar? Saat itu, jangan heran kalau ternyata ada orang licik yang bekerja di balik layar. Mereka bisa merusak reputasi, memutarbalikkan fakta, bahkan membuat orang lain memandangmu dengan kacamata buruk. Dan semuanya bermula dari satu hal, pengkhianatan. Namun, ada satu hal yang harus kita sadari. Meski orang licik bisa menyakiti, mereka tidak bisa merampas nilai keikhlasan dari hati kita. Kita mungkin jatuh, kita mungkin hancur, tapi Allah selalu bersama hamba yang jujur. Pengkhianatan mereka hanyalah ujian apakah kita tetap sabar atau kita balas dengan kelicikan yang sama. Dan percayalah, balasan terbaik selalu datang dari Allah, bukan dari dendam kita. Teman-teman, ciri-ciri orang licik memang harus kita kenali. Berpura-pura peduli, memecah belah, menggali kelemahan, mencari keuntungan, hingga akhirnya mengkhianati. Mereka bisa ada di mana saja, bahkan di dekat kita. Maka, hati-hatilah, jangan terlalu mudah percaya pada wajah manis yang menyembunyikan niat busuk. Tapi ingat, jangan sampai kelicikan mereka menjadikan kita sama seperti mereka. Jadilah orang yang tetap jujur, tulus, dan berpegang teguh pada kebaikan. Karena pada akhirnya, yang licik akan jatuh oleh kelicikannya sendiri, sementara yang sabar akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kalau kamu pernah mengalami pengkhianatan seperti ini, tuliskan pengalamanmu di kolom komentar, biar kita bisa saling menguatkan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya semakin banyak orang mendapat manfaat dari kisah penuh hikmah ini. Semoga setiap menit yang kamu habiskan untuk mendengarkan kisah ini bernilai ibadah,